Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tombak sakti Nyi Roro Kidul ada di orang ini. Menelusuri sejarah secara detail memang sangatlah sulit untuk kita kaji. Di samping perbedaan zaman yang kita alami saat ini jauh tertinggal dengan zaman mereka, namun secara maknawi tidak semua sejarah musnah begitu saja tanpa bisa dibuktikan. Dan inilah riwayat 7 tombak sakti Nyi Roro Kidul. Yang pertama adalah tombak Cakra Langit, bergelar tombak kesyahidan, motif lurus dengan kinanta emas murni berbentuk jangkal melingkar. Di tengah badan menjulang 4 tombak kecil melingkari kepala dengan kinanta berlian radiamen memutar. Tombak ini diberikan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi atas perintah Prabu Pranatagama Tajuddin Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam. Dan tombak ini sebagai cindramata perkawinan Dewi Nawang Wulan dengan Sunan Kalijaga. Yang kedua adalah tombak Punjul Wilayah, bergelar tombak Antakusuma. Tombak ini diberikan kepada putrinya Andini sebagai lambang dari tahta istananya yang kemudian hari diberikan kepada suaminya Dapu Awu. Lalu diturunkan kepada putrandanya yang bernama Raden Said atau Pangeran Lumbenda Jaya Negara. Dari Raden Said akhirnya berpindah tangan karena dicuri oleh segerombolan aliran hitam yang mengatasnamakan perguruan Kijang Kencana yang dikepalai oleh murid sakti Pangeran Ambusana, Wuleri, Jawa Tengah. Baru setelah 20 tahun di tangannya, tombak Punjul akhirnya dimiliki seorang petapa sakti Buyut Ajigung Ajuguna setelah adu kesaktian. Kisah tombak ini turun-temurun dijaga oleh bangsa Hindu dan pada akhirnya raib di hutan Banyuwangi, Jawa Timur. Dan baru setelah seorang waliullah kamil, Mbah Hafidz, yang berasal dari Timur Tengah menduduki wilayah tersebut, akhirnya tombak Punjul Wilayah tetap terjaga. Kini tombak Punjul masih dijaga oleh muridnya yang bernama Ki Panjalupati, Jawa Tengah. Bentuk tombak Punjul Wilayah bermotif lurus, urat air hujan atau Majapahit, warna hitam kebiruan, dengan 5 ujung mata tombak mengarah ke depan. Tombak ini sudah dirombak dari bentuk aslinya oleh Mbah Hafidz sebagai suatu pengelabuhan di masa yang akan datang agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga, tombak Panadagama, bergelar Raja Maimun. Pemberian dari Sultanul Jin Maimun Indramayu, motif 3 cabang tombak ke depan, urat besi aji meteor legam, hitam bersisik tanpa pamor, dihiasi 7 batu merah delima, 3 zamrud Kolombia dan 4 sapir Sri Lanka, serta 11 batu biduri air. Silsilah tombak ini hanya kedapatan 4 orang dan yang lainnya tidak diketahui, yaitu Syekh Abdullah Al-Fanani min Rijalullah, Syekh Kasim Al-Jawi, Syekh Mudaim, dan Ki Toha Tegal Kubu. Yang keempat, tombak Cemeti Rasul, bergelar tombak alam jagat raya. Tombak ini berasal dari Nabiullah Khidir alaihissalam sewaktu dibaiat di Maqamul Azam di alam Musamma tingkat 6 yang kemudian diberikan kepada Dewi Nawang Wulan sewaktu dibaiat syahadatiyah oleh ahli rijal bangsa Rububiyah Alul Bari. Lewat mandat Dewi Nawang Wulan, bahan tadi dibentuk oleh abdi dalam Empu Janggala Widesa berupa tombak mata satu dengan urat bumi yang sangat indah. Baru di saat kota Cirebon diserang oleh pasukan Tamtama Leomunding, tombak ini diserahkan kepada Syekh Magelung Sakti sebagai benteng pertahanan paling kuat kota pesisir. Lalu 7 tahun setelah itu, tombak tadi diserahkan kepada Adinda Syekh Mujib Pamijahan atas ilafat Syekh Sanusi Gua Gunung Mujarab yang menyatakan sudah waktunya berpindah tempat. Dari Syekh Sanusi, tombak Cemeti Rasul akhirnya dirubah bentuk menjadi sebatang keris Buddha Madya kuno dengan urat alami jagat raya yang selalu menintikan air di sela uratnya. Sarung kerisnya dibuat dari kayu kaukah dengan dihiasi 20 batu bata merah delima, 41 zamrud Kolombia, 17 sapir Bima, 70 berlian putri, dan 4 pink sapir Sri Lanka. Pada tahun 1961, keris ini diberikan kepada Habib Muhammad bin Kudori di Magelang
Dan kini keris cemeti Rasul sedang dipinjam oleh Ahlullah Qutbul Mutlaq Habib Ali bin Jafar Alawi di Arab Saudi. Yang kelima, tombak Karara Reksa, bergelar tombak derajat, motif bergerigi dengan cabang berantai lebih dari 10, warna putih gading dengan bentuk tumpul, memancarkan cahaya putih kehitaman. Tombak ini hasil riadoh Dewi Nawangwulan sendiri sewaktu masih menjadi murid Ki Ageng Surya Pangeran Kuncung Anggara Buana atau Ki Buyut Rusmi. Bahan yang dimiliki tombak ini berasal dari kembang pinang yang sudah membatu. Kisah tombak Karara Reksa selalu muncul sewaktu-waktu di saat menjelang pemberian presiden. Dan kini tombak tersebut masih terpelihara di dalam Istana Gaib Laut Selatan. Yang keenam, tombak Karara Mulia, bergelar tombak Mangku Mulyo. Tombak ini tidak diketahui pembuatnya. Hanya saja setelah dipegang Dewi Nawangwulan, tombak ini dihadiahkan atas perkawinan putrinya yang bernama Nyimas Antingretna Wulan untuk suaminya Pangeran Jaladara, putra Kiai Ageng Bintaro Kejuden. Dari Pangeran Jaladara diturunkan kepada putranya Pangeran Setyo Pula Amba, dan kemudian diwariskan pada gurunya Ki Alam Jagat Bumi di Banten. Lalu turun-temurun diberikan kepada Syekh Asnawi Banten, Syekh Masduki Lasem, Syekh Samber Nyawa Purwodadi, Mbah Hafid Banyuwangi, dan yang terakhir kepada Habib Hussein bin Umar bin Yahya Pekalongan. Asli dari bentuk tombak Karara Mulia, di setiap ujung sampai pakal bawah berjeruji, sangat tajam seperti mata kail panci. Namun demi menjaga kelestarian dan keberadaan tombak fenomenal ini, akhirnya Habib Hussein merombaknya seperti yang bisa dilihat saat ini. Yang ketujuh, tombak Tulung Agung, bergelar tombak Saptajati. Tombak ini diwariskan secara langsung dari tangan Dewi Nawangwulan sebagai tanda terima kasihnya atas keluhuran derajat Habib Hussein yang mau menyelamatkan bumi Pekalongan dari amukan tsunami hingga tidak sampai terjadi. Kisah ini terjadi pada tahun 1998, bulan Februari, tepatnya Selasa Kliwon. Kini tombak tersebut dirubah sedikit dari bentuk semula yang aslinya seperti segitiga menjadi tombak lurus dengan pahatan panel bunga. Semoga dengan pembedaran kisah 7 tombak fenomenal Nyi Roro Kidul ini menjadikan kita sadar diri dengan apa yang selama ini banyak kita dengar, karena apapun benda bertuah kelas wahid tidak bakal jatuh pada manusia yang masih memegang. Sebab pemahaman tentang keluasaan bangsa gaib bersumber dari pembelajaran ilmu Islam, iman, sholat, ihsan, syahadatul kubro, sidikiyah, dan kurbah.